Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Putri. Saya akan mempresentasikan tentang kasus rahasia dagang yang dimana pembocoran rahasia dagang oleh karyawan PT Bumi Tangerang Masindo Tama. Kasus posisi berawal ingin meningkatkan kesejahteraan hidup dua orang karyawan pabrik coklat PT Bumi Tangerang Masindo Tama, Rahmat Hendrato alias Christoforus yang berusia sekitar 39 tahun dan Andreas Tangio alias David yang berumur 34 tahun. Didakwa telah membocorkan rahasia dagang PT General Food Industry Bandung. Persidangan perkara tindak pidana pembocoran rahasia dagang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jaksa Penuntut Umum Ahmad Nur Hidayat SH menjerat perbuatan kedua terdakwa dengan pasal 13 Junto, pasal 17 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Perbuatan kedua terdakwa telah merugikan PT General Food Industry Bandung yang mana keduanya saat masih bekerja dan terikat sebagai karyawan PT tersebut. Mereka telah keluar dan bekerja di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, yakni pengolahan biji coklat sebagai makanan olahan. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Juni hingga Maret, pihak PT tersebut yang berkedudukan di Jalan Raja Wali Sakti, Dungus, Cariang, Kota Bandung merasa dirugikan. Saat bekerja di General Food Industry Bandung, terdakwa Rahmat menjabat sebagai proses engineering atau proses superintendent, sedangkan terdakwa Andreas sebagai roaster engineering atau roaster supervisor karena kedudukan dan keahliannya. Terdakwa Rahmat Hendarto yang bekerja di PT tersebut sejak 10 April sempat beberapa bulan disekolahkan di luar negeri untuk memperkaya keahliannya di bidangnya. Bahkan yang bersangkutan sempat menandatangani surat kesepakatan tertulis dengan PT General Food Industry Bandung yang isinya antara lain memegang teguh rahasia dagang dan tidak bekerja selama 2 tahun setelah masa berakhir hubungan kerja pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, kata jaksa. Namun, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT General Food Industry Bandung, terdakwa melamar pekerjaan dan diterima di perusahaan pengolahan biji coklat lain yaitu PT Bumi Tangerang Masindo Tama atau disingkat dengan BTM. Jabatan sebagai kepala pabrik. Selanjutnya, terdakwa Rahmat mengajak tersangka Andreas untuk hengkang dari PT General Food Industry Bandung guna bergabung di PT Bumi Tangerang Masindo Tama. Bahkan, kata jaksa, untuk mengelabui PT General Food Industry Bandung, kedua terdakwa membuat surat lamaran kepada PT Bumi Tangerang Masindo Tama dengan menggunakan nama samaran, yakni terdakwa Rahmat menggantikan namanya menjadi Christoforus Rahmat Hendarto dan terdakwa Andreas sebagai David Tan. Dalam nota dakwaan dikatakan jaksa perbuatan kedua terdakwa dianggap oleh PT General Food Industry Bandung telah melanggar atau mengingkar kesepakatan tertulis dan membocorkan rahasia dagang, sehingga perbuatan terdakwa diadukan pihak PT General Food Industry Bandung pada tanggal 27 November tahun 2007 kepada Polda Jabar. Setelah mendengar nota dakwaan jaksa penuntut umum, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya M. Jaya SH dan Agung SH mengajukan nota eksepsi atas dakwaan tersebut. Usai persidangan, kata kuasa hukum terdakwa, pengaduan pihak PT General Food Industry Bandung yang berbuntut kasus pidana itu dinilai berlebihan karena PT tersebut telah melanggar pasal 38 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM, mana yang telah diatur dalam UU HAM, kata Agung SH. Semua warga negara berhak dan bebas mencari penghidupan dan kesejahteraan hidupnya yang layak.
Oleh karena itu, bila ada karyawan yang keluar dengan dalih tidak mendapat kesejahteraan yang layak di perusahaan tempatnya bekerja, maka boleh saja pindah ke perusahaan yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik, katanya. Analisis kasus. Rahasia dagang adalah salah satu cabang dari hukum hak kekayaan intelektual. Hukum rahasia dagang mempunyai peranan yang sangat penting karena setiap pelaku usaha pasti tidak ingin rahasia dari kegiatan usahanya terbongkar, terutama dari pesaing bisnisnya. Dan yang dilindungi oleh hukum rahasia dagang adalah suatu rahasia dalam dunia usaha yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang rahasia dagang. Dalam suatu kegiatan usaha pasti ada hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa bisa terjadi akibat pelanggaran rahasia dagang. Terdakwa dalam kasus ini adalah Rahmat Hendarto alias Christophorus dan Andreas Tan Giok San alias David Tan. Karyawan PT Bumi Tangerang Masindo Tama dalam kasus ini dilakukan oleh Rahmat Hendarto alias Christophorus dan Andreas Tan Gioksan alias David Tan adalah membocorkan rahasia dagang PT General Food Industry Bandung yang notabene keduanya masih bekerja dan terikat sebagai karyawan PT General Food Industry Bandung, telah keluar dan bekerja di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, yakni pengolahan biji coklat menjadi produk makanan olahan. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang dan hakim telah memvonis kedua karyawan tersebut dengan hukuman pidana 2 bulan penjara. Kedua terpidana tersebut dianggap telah melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu bahwa tanpa hak telah menggunakan rahasia dagang pihak lain. Menurut hemat penulis mengenai proses hukum dalam kasus ini, hakim tidak salah menerapkan hukuman, yaitu dalam menerapkan dakwaan yang telah terbukti, di mana seharusnya terdakwa melindungi kepentingan tempatnya bekerja yang telah memberi gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu yang termasuk dalam rahasia dagang yang dapat dilindungi ada 4, yaitu yang pertama rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Yang kedua, informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dalam meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan yang keempat, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasai telah melakukan langkah-langkah yang layak dan yang patut. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, kedua karyawan tersebut menciptakan suatu produk yang sama dengan apa yang dilakukan di tempat yang bekerja terdahulu. Karena formulasi dari produk yang dibuatkan untuk PT Bumi Tangerang Masindo Tama tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya, maka perbuatan yang telah dilakukan tergolong tindak pidana, sehingga harus diproses secara hukum berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berlaku. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan kasus yang ada, Rahmat Hendarto alias Christophorus dan Andreas Tan Gioksan alias David Tan, karyawan PT Bumi Tangerang Masindo Tama, tidak memiliki hak untuk membocorkan rahasia dagang perusahaannya, karena ia telah terikat perjanjian kerja dengan perusahaan, dan perusahaan pun tidak berhak menuntut kedua karyawan PT Bumi Tangerang Masindo Tama tersebut secara pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang berlaku karena secara sah dan meyakini terbukti melakukan tindak pidana. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.